Lemes ya. Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam. Lemot lagi nih sinyal. Oke, nggak jalan nggak? Suaranya ada, cuma Mbak Lindanya nggak jalan. Halo, waalaikumsalam. Dengar? Dengar, Jalan? suara Mbak Linda ada, cuman gambarnya memang nge-freeze. Yang penting suaranya ada lah. Oke. Ya udah ya. Sambil lagi Jalan. berjalan. Bismillah. Ya lancar. Mbak Linda, Siap. kemana aja? Jadi, ya sebelum kita 3 tahun ya, Mas Rifki ya? 3 tahun ya? Hmm, Bener nggak sih? iya, terakhir tuh lawan orang dari 3 tahun. Filipina ketemu ya? Dari Filipina terus ke dapat tiket ke UFCPA kan? Ke Hmm, Las Vegas. Terus aku kebetulan ada sedikit lagi ada musibah. Jadi memang aku ngurusin mama juga baru sembuh waktu itu. Tapi setelah itu tuh sebenarnya aku juga on sih, misalnya tetap aktif menjadi atlet, tapi memang di amatir kan, kayak gitu itu. Terus dan beberapa kali ada mau pertandingan cancel karena memang karena lawan dan banyak hal kayak gitu itu. Dan terakhir kan COVID ya, COVID iya, iya. waktu itu. Sampai dengan Dan, kontrakku dari awal 2019 ya, ya enggak sih? hmm, Uh, uh. Awal 2019 itu kita kenal 2019 sampai 2020 2019 COVID-nya ya? 2020. 2020 ya. Itu setelah itu aku atur sebenarnya itu dapat jadwal pertandingan itu 2019 ya, 2019 Februari, tapi tertunda karena dari One Pride nggak mungkin mengadakan event internasional. Waktu itu Suwardi juga waktu itu mau tanding kan. Kebetulan aku waktu itu mau ketemu sama India tapi nggak jadi, cancel. Jadi karena Suwardi waktu itu main atau ada title fight. Jadi dua-duanya itu event besar sebenarnya. Jadi aku dikalahin di bulan Maret. Nah harusnya aku di bulan Maret itu tanding dengan ketemu sama India, tapi memang jalannya udah beda ya. Ternyata kita dapat musibah di dunia ini, musibah gede banget, ada COVID-19 ini. Gitu, sampai dengan aku habis kontrak sama Pride. Ya, aku habis kontrak Oh, 2000 berapa. Baru-baru ini juga habis kontrak kok. Kontrak nasional maupun internasional aku udah. Jadi gitu sih sebenarnya. Dan aku pun masih aktif dalam berlatih, dalam berkompetisi walaupun di amatir-amatir kayak gitu itu. hmm. Gitu Mas Rifki ya. Gitu. Banyak yang nanyain Mbak Linda soalnya. Jadi Iya, sebenarnya aku mau heeh. nanya langsung nih, karena kita sudah tertunda. Aku mau langsung nanya. Iya. Sebenarnya Mbak Linda Mm-mm. itu masih main di One Pride atau tidak? Saya sudah nggak main lagi di One Pride. Waktu itu saya juga ditawarin sih sebenarnya, eh ditawari sama One Pride eh, untuk saya send kontrak, memperpanjang kontrak One Pride. Mas Rifki dengar? Dengar? Oke, Jelas. masih jalan ya. Jelas. Oke, teman-teman semoga juga masih mendengarkan. Ini kangen-kangen sama Mas Rifki juga nih. Jadi banyak Iya yang diulas nih. juga. Thank you Mas Rifki. Jadi OnePlus juga ada memberikan saya kontrak baru, dan memang banyak pertimbangan ya kayak gitu. Kadang saya cuma dapat main 1 tahun berapa kali kayak gitu itu. Saya nggak menyalahkan OnePlus, enggak kayak gitu itu. Tapi kan saya di sini juga ingin bercita-cita dan memiliki impian dan saya juga memiliki impian yang lebih tinggi kayak gitu itu. Nah, lompatan lah sebenarnya, eh gitu itu. Saya nggak bilang kalau bahwa OnePlus itu gini-gini tuh, enggak kayak gitu itu. Tapi maunya saya sendiri, kayak gitu. Dan memang support dari tim manajer dari Han Academy sendiri, karena kan saya sekarang bukan berdiri sendiri ya sebagai atlet ya, Hmm. saya juga di support dari orang-orang, apalagi Han Academy yang sudah menjadi professional manajemen. Jadi saya harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diberikan Iya. sama Han Academy. Oke, gitu Mas Rifki gitu itu. Sebenarnya saya Oke. kangen banget loh
Sebenarnya saya kangen banget nih sama teman-teman di Instagram saya ini kayak gitu. Iya, kangen Mbak Linda Dara. Aku juga kangen sama kalian semua. Tapi memang seperti ini, saya memang harus mengambil langkah yang terbaik untuk saya dan negeri saya di Indonesia ini, ya kan ya. Betul, betul. Saya juga pingin membanggakan, memberikan, maksudnya membanggakan negeri saya lah, mengangkat derajat negeri saya kayak gitu tuh sampai ke ajang dunia nanti insya Allah gitu itu. Amin. Tapi Amin. memang tujuan tujuan semua fighter, tapi kalau menurut aku pribadi, Mbak, pasti ingin terjun ke dunia internasional lah semuanya. Pasti, pasti tapi tetap hati-hati kayak gitu tuh dan saya juga Ya, dan saya juga tidak lupa daratan dan saya juga disupport dengan One Pride ya kan kayak gitu itu. One Pride juga wadah waktu pertama kali saya menginjakan di MMA di Indonesia kayak gitu dan teman-teman juga tahu itu semua kayak gitu itu. Jadi kalau teman-teman ada berpikir negatif antara saya dengan One Pride tuh nggak ada sama sekali, alhamdulillah. tuh, Jangan dengar tuh, berpikir seperti dengar, itu. Jangan ya, dengar kali. jangan ada negative thinking. Jadi insya Allah saya nggak ada problem apa-apa sama OnePlus, saya baik-baik aja. Langsung to the point aja daripada teman-teman. Sebenarnya ini yang saya mau share. Sebenarnya ini mau saya share di sosial media. Kenapa sih Linda? Ini belum ditanya udah jawab dulu. Gak apa-apa, bagus. Jadi saya nggak usah nanya. Yeay. Saya Oke. suka, saya suka narasi seperti ini. Ya, jadi memang sebenarnya itu kemarin itu banyak pertanyaan dari mana-mana, nggak cuma dari Indonesia aja. Jadi dari teman-teman saya yang di luar Indonesia pun juga nanya, why, kenapa kayak gitu loh, kamu kok nggak di One Pair lagi? Kenapa kamu jarang nongol lagi di MMA? Kenapa kayak gitu? Saya hanya menjawab nggak apa-apa. Saya tetap saya masih menjadi atlet, tapi kontrak saya memang sudah habis di One Pride. Dan kenapa saya tidak memperpanjang kontrak itu? Karena saya memiliki impian yang lebih besar kayak gitu. Tapi bukan One Pride itu kecil, tidak kayak gitu. Itu wadah yang sangat bagus di Indonesia. Tapi kan kita manusia biasa, kita memiliki impian yang besar, big dreams gitu itu. Cita-cita yang besar. Pastinya kembali lagi untuk negeri kita, ya kan? Mas Betul, Rizky, benar kan Mas Rizky? betul, Jadi betul, buat betul. teman-teman jangan sampai berpikir negatif. Kalau saya itu ada apa-apa dengan Warfare, nggak ada. Han Academy baik-baik saja. Linda Daro Dan baik-baik saja itu. saya baik-baik saja. Dan suatu hari ini seandainya OnePlate akan mengadakan event, saya akan menjadi orang yang salah satu juga hadir nonton acara itu lagi. Saya pasti mensupport teman-teman atlet yang bertanding di OnePlate, pasti kayak gitu itu. Betul. Uh, Tadi Mbak Linda bilang Mbak gitu. Linda ingin terjun ke dunia internasional. Kesempatan itu udah ada, Mbak. Udah ada tawaran dari internasional itu. Sudah ada beberapa masih belum. Saya nggak mau ngomong dulu. Ini surprise. Saya kayaknya nggak mau ngomong dulu, ini surprise. Tapi alhamdulillah memang sudah dapat tawaran dan saya juga lagi apa namanya terus berlatih kayak gitu. Itu saya harus memfokuskan karena ini kita bicara tentang dunia ya. Kayak gitu itu jadi saya bukan bawa nama saya sendiri, bukan bawa nama tim, tapi sudah bawa namanya Indonesia kayak Indonesia. gitu itu. Jadi Bocoran udah dikit beberapa kali, Mbak. Bocoran uh, dikit. susah kalau bocoran dikit itu pasti kebocoran semua, ya kan? Ya kan kayak gitu itu. Dan bahkan manajer saya nonton nih. Ya gitu deh. Ya pokoknya saya selalu minta support dari teman-teman dimanapun saya nanti fight, dari daerah, nasional, internasional, apa dunia, saya mau ada restunya kayak gitu itu. Dan Saya doain, Mbak. iya Mas Rifki kayak gitu. Jadi pokoknya doain aja. Ya. Jadi secara resmi pokoknya sabuk undefeatednya seorang Linda Daro tuh udah dilepas. Dan sekarang Yes. ada Anak Han. titisannya dari Han Academy juga, Dwi Oh Retno. ya, Dwi Retno. Yes, good. Itu gimana Itu tuh? titisan. Jadi sebenarnya gini. Jadi Kayaknya udah disiapin jadi kan itu. kalau persiapan kita memang persiapan bareng-bareng kayak gitu itu. Memang selalu bareng-bareng kayak gitu itu. Dan kebetulan memang kita nggak ada, maksudnya tuh nggak
nggak yang apa ya, saya keluar terus ada titisan kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi saya memang saya memang kalau kan di Han Academy ada beberapa putri kan, fighter wanita kayak gitu itu, dan kebetulan Dwi Retno itu ada di kelas saya. Saya bilang kenapa kamu nggak coba di One Pride gitu itu. Nah dulu kan dia di One FC kan, dia dulu di One FC dan kontraknya habis. Saya pikir kenapa kamu udah di One Pride, karena ini peluang sekali buat kamu kayak gitu itu. Jadi kita tidak merencanakan apa-apa, ini berjalan seperti biasa kayak gitu itu. Dan kebetulan juga dia orang yang tangguh kan, gitu itu. Orang yang maksud itu yang kalau menurut saya dia setipe sama saya, mirip kayak gitu. Orangnya juga ambisi sekali kayak gitu itu. Ya semoga nanti. Dan masih muda, dia 20 berapa, ya masih jauh-jauh lebih muda dari saya, dan pastinya lebih strong lah ya. Gitu Mas Rifki, asik. Tapi Gimana gimana? Apa? Ngelihat persaingan di kelasnya Mbak Linda sendiri gimana sekarang? Kan Oh iya, berapa orang ya paling? Citra, Ida, mungkin kan cuma tinggal segitu-segitu. Gabriel. Enggak sih. Aku rasa ini tahun ini ya, karena kita kan, kalau aku melihat ya, aku tetap monitor kok. Karena memang yang faktor-faktor Indonesia, walau bagaimanapun aku sangat bangga, walaupun aku nggak di One Piece lagi, aku sangat bangga sama faktor-faktor wanita yang di Indonesia yang sekarang. Bayangin deh, sekarang udah banyak loh yang orang yang kepingin sekali tanding di Octagonnya One Pride ya kan, gitu itu, yang putri-putri lo banyak loh sekarang persaingannya, malah aku seneng banget kayak gitu itu. Aku rasa ya nanti setelah COVID ini akan lebih banyak sekali kayak gitu itu, dan ini juga aku rasa dan aku doakan kayak gitu. Ya iya pastinya akan lebih banyak sekali kayak gitu, dan persaingannya juga cukup bagus, nanti semakin lama semakin oke. Gitu. Semakin oke, Mbak ya. Semakin oke pasti. Jadi buat teman-teman faktor-faktor yang lain, kenapa nggak coba? Karena ini di tempatnya kita. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, kita yang berkompetisi yang deket-deket dulu kayak gitu itu. Gitu. Itu banyak sih. Secara pengalaman ya Mbak ya. Mbak Linda sendiri sebetulnya mulai bela diri itu kapan sih? Atau emang kepikiran jadi atlet gitu Mbak dari dulu? Nah jadi gini, gitu. Usia 7 tahun udah saya sudah naik ke di atas ring Mas. Ya usia 7 tahun saya sudah latihan boxing gitu itu. Usia 7 tahun saya sudah latihan boxing, terus ya latihan boxing, terus saya diarahin ke taekwondo, diarahin karate, jadi saya sudah nyicipin, diarahi ke kempo, bahkan ayah saya melatih saya judo waktu itu. Terus banyak sekali kenangan waktu kecil-kecil itu, dan akhirnya memang saya basicnya memang sukanya di boxing waktu itu. Terus setelah di boxing berapa lama, terus saya pindah ke wushu. Wushu juga alhamdulillah saya di situ berkarir dengan baik walaupun sebentar, nggak lama. Terus saya mencoba lagi kembali ke boxing lagi. Terus saya dapat kompetisi Muay Thai dan Mixed Martial Art 2016. Waktu ketemu sama, dulu pertama kali Indonesia Baddest Champion itu punya siapa itu? Saya ketemu sama Inandia Citra pertama kali. Terus saya direkrut sama Prof Francino waktu itu, dan Max Meti, Francino sama Max ya. Waktu itu saya dibilang Prof Fran sama Max. Terus dia bilang saya nggak usah ikut seleksi lagi atau apa ya. Saya langsung fight, ketemu Citra. Ketemu Melvi. Kok ketemu siapa itu ya? Aida Apandi pertama kali waktu itu. Oh iya, yang itu waktu itu kasihan disiksa sama Mbak Linda ya. Jangan gitu. Aida Apandi gitu. Gitu. Jadi memang waktu saya memang keinginan menjadi fighter itu nggak ada waktu itu. Jadi saya memang di support dengan orang tua saya, kedua orang tua saya, dan kebetulan kakak beradik saya juga memang orang olahraga ya. Kita lingkungan olahraga, jadi mungkin dari lingkungan itu saya terbentuk. Jadinya saya ya gimana ya, kalau misalnya sudah lebih dari 5 tahun itu udah bukan menjadi hobi lagi. Itu udah menjadi seperti darah daging kita kan. Jadinya
sampai sekarang pun saya keturutan terus. Saya nggak akan, kalau ditanya sama teman-teman pensiun kapan, saya nggak tahu. Saya nggak akan jawab. lanjut terus lah ya. Terus aja. Pokoknya semakin semakin usia bertambah, semakin dewasa. Gitu aja ya. Gitu. Iya, gitu aja sih. Semakin Balinda. semakin konsisten semakin konsisten sama program latihan, semakin dewasa dalam menjalanin program kayak gitu itu. Semakin mempertajam skill, semakin yakin, semakin percaya diri aja. Begitu. Sebetulnya setelah Oke. Balinda tidak tanding di Oktagon kan tadi Balinda bilang main di amatir. Mm-mm. Emang masih ada yang mau terima seorang Linda Daro main di amatir? Nggak pada takut gitu. Dus. Oh, enggak dong. Jangan gitu juga. Jadi di boxing saya masih main. Terakhir kemarin 2 minggu yang lalu saya masih 2 minggu yang lalu saya try in sama atlet pon Muay Thai-nya Papua. Jadi persiapan alhamdulillah saya masih unggul kayak gitu itu. Saya masih menang alhamdulillah gitu itu. Ya masih lah Mas. Masa saya nggak diterima? Sejahat apa saya? Enggak lah Mas, masih ada. Di atas langit pokoknya masih ada. Pokoknya di atas langit masih ada langit lagi. Gitulah, seperti Betul, betul. itulah. Tapi soalnya kan Masih banyak apa ya, ibaratnya lucu-lucuan kali ya. Linda Daro di One Brand nggak pernah main, mungkin karena nggak ada lawannya, karena takut sama Linda. Kan ada banyak kayak gitu. Iya, jadi ceritanya sih seperti itu. Tapi saya nggak terlalu berpikir nanti membuat saya menjadi sombong, kan nggak boleh ya Mas ya. Wah, saya Betul. merasa tidak terkalahkan Iya. kayak itu. Saya juga nggak mikir kayak. Iya, saya positif aja kayak gitu. Tapi saya selalu mendengar seperti itu, kayak gitu itu. Ya seperti itu sih, gitu Mas. Jadi Mbak Linda nggak terlalu nanggepin itu, nggak terlalu mikirin itu. Yang penting ya udah latihan karena menurut Mbak Linda di Enggak. atas masih ada atas gitu kan ya. Iya, pokoknya selalu selalu pokoknya dalam setiap hari itu saya selalu berjuang kayak gitu loh buat kehidupan. Ngeri, Jadi ngeri, ngeri, ngeri. jadi pokoknya jadi ya terus aja jalan, nggak ada yang hebat kayak gitu, nggak ada. Dulu saya pernah bilang sama teman-teman juga di atas Aktagon, waktu saya dapat menjalankan pertandingan saya dengan baik dan saya mendapat juara. Disitulah saya juara. Tapi disitulah saya champion. Tapi setelah saya turun dari Aktagon, saya bukan seorang champion. Saya sebagai atlet biasa lagi yang harus berjuang lagi. Karena di depan saya itu banyak orang yang menanti ya, dan yang menunggu gitu itu untuk menjatuhkan saya. Itu pasti benar kan, Mas? Benar. Betul, luar biasa. Quotes yang luar biasa sekali nih. Aduh, Tetap merendah. putus-putus. Quotesnya luar biasa ya Mbak. Tetap merendah soalnya ya. Mbak Linda dengar suaraku? Iya, Menurut Mbak Linda, kita nostalgia selama di One Pride. Nih sinyalnya ternyata. Halo? Ada? Oke. Halo. Ada, siap. Mbak Linda, nostalgia sedikit. Menurut Mbak Linda, lawan paling tersulit di One Pride siapa? Belum ada. Serius belum ada. Semua pada takut sama Linda Daro. Makanya kan. Saya ditanyain yang musuh terberat saya itu adalah diri saya sendiri. Saya merasa seperti itu. Halo Mas gitu. Jadi musuh yang terbesar saya itu adalah diri saya sendiri kayak gitu itu. Karena saya harus komit dengan apa yang sudah saya jalani ini kayak gitu itu. Bagaimana supaya komit terus, bagaimana saya memiliki prestasi yang lebih dan lebih baik lagi kayak gitu itu. Sebenarnya itu sih Mas. Kalau untuk lawan ya insya Allah bisa saya
jalanin ya sama One Pride ya kayak gitu itu. Dan saya mau, makanya saya bilang minta mohon doa restu dukungan next, nanti perjalanannya juga lancar seperti ini kayak gitu itu, amin. Amin. Tapi waktu terakhir Hmm. lawan perebutan sabuk sama Citra, Mbak Linda main 3 ronde. Mainnya Iya. lebih berhati-hati. Kenapa, Mbak? Mm-mm. Jadi gini, eh saya selalu berkomunikasi sama head coach saya, Yohan Mulia. Jadi beliau selalu bukan mendoktrin ya, tapi selalu menganti-anti saya. Ini kesempatan yang terbaik. Jangan sampai kamu, jangan sampai dengan keegoanmu, kamu menjadi bumerang sendiri. Jadi saya selalu diingetin sama beliau dalam setiap round kamu, uh, dalam setiap round, pokoknya target kamu adalah menang poin. Menang poin dalam setiap round kamu harus menang poin. Dalam setiap round kamu harus menang poin. Jika kalau ada KO atau TKO itu bonus buat kamu. Udah gitu aja. Gitu itu. Jadi memang, Hmm. itu yang waktu saya mau pertandingan itu ya seperti itu yang saya lakukan kayak gitu. Itu saya tidak tergesa-gesa untuk menghabisi lawan, enggak kayak gitu itu. Dan saya juga ingin Nah, mencoba kayak gitu kan. Sebelumnya kan teman-teman, sebelumnya orang-orang pada bilang, wah Linda, selalu lewat satu round, selalu lewat satu round, selalu lewat satu round, coba dimain 2 round pasti habis nafasnya, pasti habis. Ya saya buktikan salah satunya itu kayak gitu itu. Dan saya juga bukan takabur, tapi oh, saya ingin memberikan, melihatkan kepada, kepada orang-orang yang ingin melihat, skill saya, ya saya mampu gitu Mas hmm. Rifki. Mantap sampai dibuktikan langsung di atas oktagon 3 ronde. Iya, Tapi Mbak Linda, alhamdulillah. kan Mbak Linda bilang tadi Mbak Linda masih mantauan Pride juga. Berarti lihat dong banyak perubahan juara sekarang Mbak ya di setiap kelas. Iya, iya setiap kelas ya. Yang terakhir saya lihat ada, Bang Theo yang lepas sabuknya kayak gitu itu. Dan kemungkinan sih itu banyak hal ya, problem-problem yang seperti ini tuh banyak banyak hal, nggak cuma dari, bukan, kita nggak bisa juga nyalahkan persiapan beliau, karena persiapan beliau saya yakin itu orang komit kayak gitu tuh. Beliau orang komit kayak gitu, nggak mungkin, dia, apa namanya, ingin melepaskan sabuk yang seperti semudah itu gitu, nggak mungkin kayak gitu. Itu mungkin pasti banyak hal lah, ada suatu hal yang mungkin saya nggak tahu kayak gitu itu. Dan banyak lagi perubahan-perubahan. Saya nggak ikut-ikut. Banyak lagi soal perubahan-perubahan yang dari faktor-faktor yang lain yang, ya pokoknya, apa ya, eh Makin grafiknya bagus berkembang. ya. Jadi nggak muter-muter di situ. Makin berkembang. Nggak muter-muter di situ kayak gitu itu. Nggak cuman dia aja yang menang kayak gitu itu. Bagus sekarang. Nah, dari Uh, Han Academy sendiri kan ada banyak ya Mbak. Ada Reza Arianto, Dwi uh, Retno, uh, 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 Firman Muharam. Itu uh, kan uh, disebut-sebut sebagai beberapa rising star di One Pride. Menurut Mbak sendiri, uh. perjalanan mereka akan gimana Mbak? Sebagai senior. Gimana mas? Gimana mas? Menurut Mbak, perjalanan Reza Arianto, ada Dwi Retno, ada Firman Muharam, akan seperti apa di One Pride? Apakah akan seperti seorang Linda Darrow? Ya, insya Allah nanti akan mengikuti jejak-jejak, Abru Fernandes, mengikuti jejak-jejak saya juga insya Allah. Karena mereka orang-orang komit gitu itu, yang orangnya to the point. Jadi, ya melakukan melakukan program yang sesuai takaran dari head coach juga kayak gitu itu. Jadi mereka juga punya ambisi dan dia orang lapar. Jadi Single ya, Edan. jadi ya memang, saya yakin sama mereka, mereka mampu melewatin semua prosesnya dan mendapatkan, impiannya mereka, meraih impiannya mereka kayak gitu itu. Gitu Mas Rifki. Menurut Mbak Linda, aku sering nanya ini ke setiap fighter. Menurut Mbak Linda, MMA, olahraga MMA, kalau di Indonesia itu Mm. udah bisa dijadikan penghidupan belum sih Mbak? Aku sejujurnya ya, maaf ya, Oke dong, nggak sejujur, apa-apa. Saya suka ini. ya, sejujurnya ya, sejujurnya maaf ya, kalau misalnya sejujurnya maaf ya, jadi jangan-jangan untuk
dimanapun lah, pokoknya siapapun jangan tersinggung dengan ucapan saya. Mungkin kita punya prinsip yang berbeda-beda, tapi kalau buat saya fight di MMA di Indonesia, amatir apa di internasional itu, amatir atau di internasional Nasional. sekalipun di Indonesia, itu nggak nyukupin, serius. Mungkin bukan saya aja yang ngerasain kayak gitu itu. Jadi bahkan kita misalnya mau prepare dua bulanan, 1 bulan misalnya, kita terhitung budget misalnya 10 atau 15 juta misalnya kayak gitu, dan kita persiapan total itu misalnya 2 bulan misalnya 30 jutaan lah kayak gitu ya, buat kehidupan kita, keluarga dan segala macam. Dan terus apa yang kita dapatin itu tuh nggak nutup gitu. Ini aku jujur loh Mas Rifki, dan kemungkinan loh ya teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Ada memang kalau menurut aku ngobrol sama beberapa teman-teman, memang ada yang jawabannya sama seperti Mbak Linda gitu. Ada juga Terus bukan aku aja kan. Iya, ada juga yang mungkin bisa menurut mereka, asalkan jangan mikir dulu lu akan dapat uang besar dari sini gitu. Lu passionnya dulu aja, passionnya dulu tunjukin, nanti akan datang sendiri. Menurut ada juga yang ngomong seperti itu gitu. Tapi memang iya bagus. Kayaknya emang belum bisa ya Mbak ya. Belum bisa Mas. Industri, jadikan industri. Gini, kita ada plus minusnya juga. Kalau misalnya kalian berharap dari uang itu pertandingan gitu itu ya, itu yang memang nggak cukup. Tapi jadikan ini tempat seperti lompatan ya, buat kalian mencari apa pekerjaan atau mencari relasi kayak itu, bisa kayak gitu itu. Tapi kalau kalian misalnya kayak kita mencari uang di sini, nggak bisa gitu itu. Ya mohon maaf. Menurut Mbak Linda apa sih yang mungkin Mbak Linda bisa ngasih saran, mungkin kira-kira apa gitu menurut Mbak Linda harus diperbaiki misalnya dari dunia MMA di Indonesia agar bisa jadi sebuah industri yang besar gitu? Iya, yang pertama sih komit dengan janji-janji yang sudah diberikan kayak gitu itu. Gitu Mas Rifki. Terus pokoknya sesuai kontrak kayak gitu itu. Terus juga disupport dalam bidang, misalnya memang si atlet A ini start, jadikanlah dia start yang sesungguhnya. Jika dia dapat income, nggak harus income di perusahaannya, anggap aja dia nggak dapat income dari perusahaan, nggak apa-apa, tapi dia dapat income dari yang lain-lain. Itu kan juga membuat kita lebih enjoy ya, lebih enjoy kan, nggak terbebani juga kayak gitu itu. Dan kebanyakan faktor-faktor di Indonesia ini semuanya mandiri, jarang lo dapat support, paling cuman berapa camp lah, jarang lo dapat support dari sasana atau dari camp. Mereka pasti mandiri, saya yakin sekali, dan saya merasakan itu mandiri. Kita semua atlet mandiri itu, jadi kita masih pagi sampai subuh sampai siang kita masih bekerja kayak gitu itu. Terus sore kita harus komit dengan latihan, bahkan sore harusnya ada jadwal pagi itu kita bablasin latihan tuh dari sore sampai malam kayak gitu itu. Tapi kalau kita si start ini di support kayak gitu itu, dan kita fokus dan kita difokuskan ya, di support dan kita akan fokus gitu. Jadi ya seperti itu Mas Rifki. Semisal memang dari perusahaan nggak ngasih umpan uang kayak gitu itu, tapi cobalah support kemana, ke pekerjaan, atau dia menjadi memang jadi ke bias kalau di biasanya kan kalau di MMA sudah profesional dan pro kan, semua pekerjaan bisa dijadiin ambasadornya A, B, C, D, dan dia kan pasti dapat income kan. Itu sih masukan aja ya sebenarnya ya. Jadinya si atlet juga fokus kayak gitu itu. Fokus dengan apa yang si perusahaan ini ingin nih. Kayak gitu. Jadi jangan ya loh, jangan terpecah deh kayak gitu, jangan terpecah. Kalau dia jadi atlet ya sisan jadi atlet kayak itu sekalian ya, kayak itu ya disupport dia menjadi atlet dari perusahaan ini kayak gitu itu. Jangan sampai lagi dia punya, wah gila beras nggak ada di rumah, wah gila
Gimana bensin mau latihan nggak ada nih kayak gitu tuh. Wah mau latihan, kita ini atlet juga latihan teman-teman ya. Kita ini juga atlet Hmm. latihan tuh bayar loh, kayak gitu loh. Nah, itu. Wah aku mau latihan nih, tapi belum bayar bulanan buat latihan, gimana kayak gitu loh Mas Rifki. Jadi aku sebenarnya sedih juga lihat faktor-faktor yang di Indonesia ini seperti ini kayak gitu itu gitu. Jadi kalau Hmm. memang dia start ya Jadi tolong emang, disupport gitu ya. Semoga ada yang mendengar. jadi emang kalau misalnya Semoga iya, semoga ada yang intinya mendengar dan gimana? jadikanlah misalnya atlet itu jadi superstar gitu Mbak ya. Dengar. Iya, ya dipilih lah, nggak semuanya kan punya skill yang maksudnya itu bisa jadi start kayak gitu itu, kan. Tapi kan kalau iya mas, ya seperti itulah. Ya insya Allah sih ada yang dengar dan menanggapinya positif, jangan negatif ya. Kalau negatif pasti jelek sekali kayak gitu itu. Kalau mereka menanggapi positif pasti jadi seperti memperbaiki memperbaiki yang rusak-rusak kayak gitu itu, yang bolong-bolong ada problem-problem itu. Iya, Saya iya, juga iya. saya ngerasa jadi atlet kan mas, jadi suka dukanya itu kerasa banget mas kayak gitu. Mm-mm. Segitu segitu susahnya jadi atlet di Indonesia ya Mbak. Hmm, iya saya akuin ya, profesional loh ya, bukan amatir loh ya. Kalau amatir Iya, masih iya, bisa kayak iya, Olimpiade kemarin disupport sama sampai ber-MM, iya, oh iya, iya kan. Tapi iya, iya. kalau Profesional. mau jadi atlet profesional ya kita memang startnya memang kalau benar-benar dari nol ya, memang harus ya mandiri seperti ini kayak gitu itu, mandiri, benar-benar mandiri Dan mas. Mbak Linda sekarang udah jadi brand ambassador Mbak ya, sebuah produk pionir ya Mbak ya. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman ya, atau ya Luar biasa. anugerah juga kayak gitu itu, dikasih kesempatan seperti ini kayak gitu, dan insya Allah jadi ambasador, dan perusahaan Mas Rifki juga boleh. Amin. Amin. Mbak Linda, ini aku mau Yes, tanya oke. target terakhir deh, target terdekat Mbak Linda sama target kedepannya Mbak Linda. Oh, saya punya target sih. eh Insya Allah saya akan menjadi juara dunia dan untuk negeri ini. Amin. Juara Amin. dunia apa aja saya sikat. Sikat Pokoknya terus. sikat terus ya. Pokoknya jadi jadi inspirasi orang banyak lah mas. Jadi Amin. inspirasi juga orang Amin. banyak, teman-teman juga. Jadi buat wanita-wanita di Indonesia ini menjadi lebih 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 greget lagi gitu itu. Oh lebih energik lagi kayak gitu, dan juga mau bertarung di Octagon One Cup pastinya ya. Nah, gitu. Wow. Mbak Amin. Linda, Ya kan? Ah, iya. amin. Terima kasih Oh waktunya. iya sama-sama. Oh makasih Mas. Udah Alhamdulillah. diganggu. Enggak lah Udah ya. masih bisa ngobrol. Setelah 2,5 abad Alhamdulillah. nggak ketemu. Nanti kita masih ketemu lagi pasti insya Allah. Ya Mas Rifki ya. Amin. Pokoknya saya ketemu lagi dengan Mbak Linda Mm, udah bawa sabuk dunia lah ya Mbak ya. Udah bawa Amin. sabuk Oh Mas udah dengar. internasional Mbak ya. Alhamdulillah. Amin amin amin. Insya Allah itu doa banget, itu cita-cita banget ya Allah. Amin dikabulkan ya. Amin. Amin. Mbak Linda terima kasih. Sehat-sehat selalu Iya, Mbak Linda. makasih. Iya, sama-sama Mas Rifki. Terima kasih banyak ya waktunya. Bisa bisa Siap. ngobrol nih sama teman-teman di Instagram Iya nih. nih. Akhirnya Kangen kan banget aku. Iya, ketahuan kemana seorang Linda Daro. Makasih Mbak Linda. Iya, Sampai ketemu iya lagi. Mas Rifki. Oh iya, Mas Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Linda. Dadah.